Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah kurikulum dan atau pengembangan kurikulum. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembicaraan kali ini mengenai komponen kurikulum. Apa saja sih yang ada di dalam kurikulum itu sendiri? Setidaknya ada 3 hal yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai pengertiannya, kemudian yang kedua mengenai komponen-komponen kurikulum, terutama berkaitan dengan berapa jumlahnya di dalamnya, baru kita melakukan pembahasan sebagai pembahasan yang ketiga mengenai aspek-aspek atau unsur-unsur yang ada di dalam kurikulum itu sendiri. Baik, yang pertama kita lihat tentang pengertian komponen kurikulum. Supaya menjadi ada di dalam konteks, maka kita pahami bersama bahwa yang dimaksudkan dengan komponen kurikulum kali ini adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari kurikulum itu sendiri. Kita lihat yang pertama, ternyata ada banyak perspektif yang bisa kita gunakan untuk bisa melihat sebenarnya komponen kurikulum itu ada apa saja, jumlahnya berapa. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba merepresentasikan dari yang mengajukan 3 jumlahnya, kemudian 4, 5, dan maksimal 6. Kemudian kita nanti akan melakukan perbandingan apakah dari 3 bahkan sampai 6 tersebut memang sesungguhnya sama atau justru sebaliknya memang berbeda. Kita lihat yang pertama dari Lunen Book ya, bahwa komponen kurikulum itu ada 3. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan, kemudian yang kedua ada isi atau bahan atau materi, baru yang ketiganya adalah pengalaman belajar. Nanti karena ada pembahasan tentang masing-masing aspek ini, maka saya skip ya. Yang berikutnya ini berarti pendapat yang kedua, tetapi yang melihat komponen kurikulum dari 4 aspek. Ini misalnya Din Wahyudin, dia melihatnya bahwa kurikulum ini ada tujuan, ada isi, ada metode, dan ada evaluasi. Yang berikutnya ya, maksud saya yang berikutnya ini juga masih ada 4. Misalnya menurut Alon Sabe ini ada tujuan, isi, pengalaman, dan ada evaluasi. Ada sedikit berbeda dengan 4 yang di atas. 4 yang di atas itu dari Din itu adalah metode, kalau di sini adalah pengalaman. Yang berikutnya ini masuk ke komponen yang membagi kurikulum menjadi 5 unsur. Ini dari Subandia. Lagi-lagi tujuan, kemudian isi atau materi ini juga masih sama. Yang sedikit berbeda ini adalah yang warna kuning, ada media atau sarana prasarana, kemudian ada strategi, dan ada komponen proses belajar mengajar. Dan yang berikutnya ini masih ada 5 ya, menurut Hidayat, bahwa komponen kurikulum itu ada tujuan, ada isi, ada strategi, ada organisasi, dan ada evaluasi. Bahwa seolah-olah yang warna kuning ini artinya organisasi, berbeda dengan pendapat yang sebelumnya. Nanti kita bisa lihat di dalam analisis perbandingan. Dan yang terakhir ini representasi dari pendapat yang 6 komponen dari kurikulum itu adalah dari Nana Saudih nih. Ada tujuan, kemudian ada bahan atau ada isi materi nih, kemudian yang kedua ada strategi, kemudian yang keempatnya ada media, yang kelima ada evaluasi, dan yang terakhir adalah penyempurnaan pengalaman. Nah, kalau kita lihat dari beberapa pendapat yang terklasifikasi ada 3, 4, dan 5 serta 6 tentang komponen kurikulum, dalam tabel analisis papan catur ini kita lihat apakah memang berbeda atau tidak. Kalau kita lihat hampir semua pendapat baik yang 3 sampai yang 6 ini memunculkan 3 aspek. Ya, 3 aspek, tujuan dan isi serta pengalaman belajar. Bahwa Din Samsudin ini tujuan, isi, metode, dan evaluasi, ini nanti kita lihat bahwa pengalaman belajar yang dimaksudkan oleh Lunen Book ini sesungguhnya berkaitan dengan metode atau strategi ya, termasuk di dalamnya adalah cara atau evaluasi yang dilakukan. Nah, yang berikutnya ini adalah kalau misalnya dari Olga ini juga masih terbilang sama persis ya, tujuan, isi, pengalaman. Pengalaman berarti ada di
ro yang seperti ini berarti masih dalam kategori pengalaman belajarnya Lunenburg atau metode dan evaluasinya Din Wahyudin, seperti itu. Cuma Alon Sabe menyatakan sendiri bahwa pengalaman berbeda dengan evaluasi, tapi kategorinya sebenarnya adalah sama. Kemudian di Subandiah ya, di Subandiah ini selain tujuan dan isi, ini mencoba untuk membedakan ada media, ada strategi, kemudian ada komponen PBN. Kalau media dan strategi ini sebenarnya adalah fasilitasi untuk memberikan pengalaman belajar. Berarti masih bisa dikategorikan ke garis ke kiri, ini berarti sama dengan pengalaman, ada metode dan ada pengalaman belajar. Nah, yang sedikit berbeda adalah di sini berbicara tentang komponen PBN. Yang sebenarnya komponen PBN ini kalau kita lebih lanjut melakukan penelaahan, PBM itu sebagai sebuah sistem, itu di dalamnya juga terdiri dari komponen-komponen yang isinya ada tujuan, ada isi, ada media, strategi, sampai kepada lingkungan dan evaluasi, seperti itu. Jadi ini malah menimbulkan, menurut saya menimbulkan redundant ya dari aspek-aspek yang sudah tersebutkan ini, begitu. Kemudian yang berikutnya dari Soleh ini relatif sama ya, yang 3 ini sama yang kelima ini ya, evaluasi ya, sama ya. Yang berbeda adalah di organisasi. Tapi nanti kalau kita mencoba melakukan analisis per aspek yang berkaitan dengan isi, maka pembicaraan tentang organisasi ini sesungguhnya pembicaraan tentang bagaimana organisasi dari materi atau bahan atau isi, berarti sebenarnya masuk di sini. Dan yang terakhir ini adalah dari Nana Saudi, ini sama dengan yang lainnya ya. Strategi sama media berarti posisinya ada di pengalaman, ada di metode atau di pengalaman seperti ini, atau ini secara tersendiri sama punyanya Subandiah ya. Nah, hanya yang membedakannya ini adalah penyempurnaan pengajaran. Sebenarnya penyempurnaan pengajaran ini, walaupun misalnya pendapat lain ada evaluasi ini tidak secara eksplisit, tetapi yang namanya fungsi evaluasi itu kan adalah dalam rangka untuk melakukan perbaikan berikutnya. Nah, maka sesungguhnya ini berhimpit antara penyempurnaan pengajaran dengan evaluasi. Kalau ekstrimnya ya penyempurnaan pengajaran itu masuk menjadi bagian evaluasi, karena itu masih menjadi tugas dari evaluasi kurikulum. Baik, ini sehingga kalau kita melakukan simpulan, 4 komponen utama yang minimal harus ada di dalam komponen kurikulum itu adalah ada tujuan, ada isi, ada metode, ada evaluasi. Semuanya dalam rangka untuk memberikan pengalaman belajar. Nah, yang berikutnya kita lihat satu persatu dari aspek kurikulum. Tadi saya bilang kita hanya melihat dari 4 aspek karena tadi sudah kelihatan perbedaan itu ternyata pada hakikatnya adalah sama. Misalnya komponen yang pertama ini adalah tujuan. Nah, kalau berbicara tentang tujuan yang ada di dalam kurikulum, berarti kita berbicara tujuan pendidikan ya, kurikulum dalam konteks dunia ya, sampai dengan pembelajaran atau instruksional. Sehingga sebenarnya kita juga harus memahami bahwa tujuan dalam pendidikan itu hierarkinya ini adalah ada tujuan pendidikan secara universal ya, ini biasanya masih menggunakan istilah AIMS. Kemudian ada tujuan pendidikan nasional, jadi turunan dari tujuan pendidikan secara universal ini adalah tujuan pendidikan nasional, baru diturunkan lagi ke dalam tujuan pendidikan institusional, dan diturunkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, baru yang terbawah yang sekaligus ketika guru sebagai fasilitator atau sebagai implementator kurikulum itu memfasilitasi kegiatan belajar siswa, maka yang digunakan adalah tujuan instruksional. Sehingga di sini piramida terbalik ini menunjukkan bahwa yang namanya tujuan pendidikan ini sifatnya dari yang umum ke yang khusus, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melakukan pembacaan dari bawah, maka tujuan instruksional harus mengacu kepada tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran harus mengacu kepada tujuan institusi
atau tujuan setiap lembaga pendidikan. Sedangkan tujuan institusional itu tidak boleh, berarti harus mengacu, tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, berarti harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Pun tujuan pendidikan nasional yang ada di dalam konteks kenegaraan tertentu ini mestinya mengacu kepada tujuan pendidikan secara universal. Ini komponen yang pertama, bisa dilihat ternyata ada hierarkinya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, misalnya tujuan universal, nanti kita akan menganalisis apakah betul tujuan pendidikan nasional Indonesia itu merujuk kepada tujuan pendidikan secara universal. Nah, ternyata tujuan universal pendidikan ini adalah untuk pengembangan manusia idaman. Siapa manusia idaman itu? Manusia idaman yang ada dalam konteks ini adalah manusia yang memiliki kualifikasi seperti ini. Ini ada 4. Yang pertama, manusia yang di dalamnya dia melakukan pengembangan bakat, ya, pengembangan bakat secara optimal. Bakat kalau dalam bahasa pendidikan bisa maknanya adalah kecerdasan yang kita kenal dengan teori kecerdasan majemuk. Di dalamnya ada sekian banyak kecerdasan intelektual, spasial, logik, matematik, linguistik, kecerdasan musik dan lain sebagainya. Ini masing-masing semuanya ada, sehingga sebenarnya tidak ada peserta didik yang tidak cerdas karena masing-masing memiliki bakat. Nah, tinggal tugas pendidikan adalah memfasilitasi bagaimana agar bakat-bakat tersebut atau kecerdasan-kecerdasan tersebut bisa berjalan dan bisa berkembang dengan maksimal. Kemudian yang berikutnya ini adalah hubungan antar manusia. Jadi bagaimana pendidikan itu memfasilitasi supaya antar manusia ketika melakukan interaksi itu interaksi yang nantinya membuat kedamaian. Kemudian ada efisiensi ekonomi, jadi bagaimana pendidikan itu nanti mampu membuat pola pikir dan perilaku manusia itu untuk efisien. Efisien dari sisi waktu, efisien tenaga, material dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang ini kalau kita kenal, tujuan ini akan difasilitasi dengan 4 pilar pendidikan dari UNESCO: learning to know, to do, to be, dan to live together. Begitu. Nah, kita cek yang berikutnya, tujuan pendidikan nasional. Ini ada di dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, ya. Bertujuan untuk berkembangnya, ini biasa ada dalam satu pasal yang sebenarnya ada fungsi dan tujuan. Saya ngutip yang tujuannya saja, bahwa bertujuan berarti maksudnya pendidikan nasional kita, ya, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia ini dengan kualifikasi, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Pertama kita lihat berkembangnya potensi peserta didik. Berarti bersesuaian ini dengan tujuan yang pertama dari tujuan pendidikan secara universal. Bahwa potensi peserta didik yang ada di Indonesia ini diterjemahkan ini dari orang yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, sampai menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, warga negara yang bertanggung jawab ini secara eksplisit memang tercantum di dalam tujuan universal pendidikan di dunia ini. Nah, kepemilikan orang yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri ini juga akan memfasilitasi yang namanya 2 tujuan ini. Jadi bagaimana dia melakukan interaksi sesama manusia itu secara damai, sekaligus juga dia melakukan aktivitas-aktivitas dengan kepemilikan ilmunya, dengan kesehatan badan dan jiwanya, maka dia akan melakukannya semua itu dalam rangka mencapai tujuan yang menjadi tujuan pendidikannya itu secara efektif sekaligus juga efisien. Seperti itu. Yang berikutnya ternyata klarifikasi atau klasifikasi dari tujuan pendidikan tadi, yang 2 sudah
tersampaikan. Nah, yang 3 ini berarti ada tujuan institusional, kemudian kurikuler dan instruksional. Tujuan institusional adalah tujuan dari setiap lembaga. Ini biasanya secara tidak secara eksplisit, kadang-kadang juga eksplisit, itu tercantum atau terlihat di dalam visi misi dan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Nanti dari tujuan pendidikan secara institusional akan diturunkan ke tujuan kurikuler atau tujuan setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran pasti memiliki tujuan, atau kalau di dalam konteks perkuliahan itu ada capaian pembelajaran mata kuliah ini. Dan ini nanti akan diterjemahkan lagi menjadi sangat banyak, itu apa yang disebut dengan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, berarti tujuan setiap kita melakukan aktivitas pembelajaran. Guru bersama siswa secara bersama-sama melakukan aktivitas pembelajaran. Maka tujuan instruksional ini terbagi menjadi 3 ranah. Ada kognitif, psikomotor, dan afektif, yang kalau dunia pendidikan itu kenal pertama itu adalah dari taksonomi Bloom ya, tapi sekarang ini sudah direvisi oleh Anderson. Ini perbandingannya antara Bloom ya, kemudian yang direvisi oleh Anderson. Kalau Bloom lebih kepada hasil, nah Anderson ini mencoba melakukan revisinya bahwa yang namanya proses belajar itu adalah sebuah proses. Jadi bagaimana anak memperoleh pengalaman, bahwa pengalaman itu nanti endingnya ya ada hasil. Hasilnya berarti ada pengetahuan sampai dengan kemampuan untuk melakukan evaluasi. Dan di sini sintesis ya, sintesis ini dihilangkan, sudah masuk ke analisis, jadi analisis sintesis seperti itu, sehingga evaluasi naik, kemudian ditambah ada menciptakan, seperti itu. Ini baru aspek yang pertama. Kita lihat ya, yang berikutnya adalah aspek kedua, berarti komponen isi atau komponen materi. Kalau kita mencoba untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam isi atau materi kurikulum, ini kalau kita lihat, kalau berdasarkan bentuknya ini ya ada teori, ada konsep, ada generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, sampai kepada istilah bahkan preposisi, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari materialnya ya isinya sebenarnya sebagaimana tujuan tadi. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Sedangkan pengorganisasian materinya ini dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah, ada mata pelajaran yang berkorelasi, bidang studi, atau program-program yang berpusat kepada siswa, sampai dengan program inti dan program eklektik, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga ketika pengembang kurikulum misalnya mau melakukan seleksi, kira-kira mana yang masuk ke materi atau mana yang bisa dijadikan materi yang berasal dari berbagai macam sumber ya, seperti itu. Nah, ini ada kriterianya. Yang pertama dilihat itu adalah level pengetahuannya. Level pengetahuan antara jenjang pendidikan dasar, menengah, dan seterusnya itu pasti akan berbeda. Kemudian hendaknya ya dimulai dari pengetahuan yang sifatnya dasar sampai nanti menjadi master atau menjadi ahli. Demikian juga yang ketiga, kriteria yang ketiga ini berkaitan dengan scoop ya. Scoop ini berarti berbicara tentang kira-kira kedalamannya sejauh mana, keluasannya sampai mana, dan apakah perlu dilakukan variasi antara kedalaman dan keluasan ya, dua-duanya diperhatikan atau lebih mengutamakan yang mana. Itu menjadi bagian dari pertimbangan ketika terutama nanti ya tim pengembang kurikulum itu mau menyajikan organisasi kurikulumnya atau organisasi materi atau bahan kurikulum. Yang berikutnya adalah sekuensi ya. Ini berarti di dalamnya ada perbedaan level. Kemudian ini nanti pada akhirnya juga akan endingnya adalah akumulasi, berarti kumulatif ya, dari sekian banyak level yang nanti akan dilewati oleh setiap peserta didik, itu pada akhirnya akan terkumpul, berarti itu yang disebut sebagai kumulatif. Artinya berarti peserta didik yang di level pendidikan dasar akumulasi dari
pengetahuan misalnya ya yang dimiliki tentu akan berbeda dengan akumulasi pengetahuan yang dimiliki oleh jenjang pendidikan yang lebih atasnya. Dan yang tidak kalah penting, ini harus continue ya. Continue ya. Jadi level tadi sebenarnya menunjukkan adanya kontinuitas dari materi atau isi yang dipelajari oleh peserta didik. Baru yang terakhir ini adalah integrasi. Integrasi ini bisa berkaitan dengan bagaimana melakukan integrasi tema topik berdasarkan organisasi kurikulum tersebut ya, atau berdasarkan unit atau perspektif yang digunakan. Unit program berarti perspektif yang akan digunakan oleh penyusun atau pengembang kurikulum ya, seperti itu. Dan masih yang berkaitan dengan aspek ketiga dari komponen kurikulum ini adalah seleksi isi. Berarti ini tahapannya ya, silahkan melakukan identifikasi kebutuhan, apakah materi ini diperlukan untuk anak usia dini misalnya, kalau tidak jangan dimasukkan dan seterusnya. Kemudian perolehan bahan, bagaimana kita memperoleh bahan-bahan atau materi-materi tersebut berdasarkan kebutuhan tadi. Kemudian setelah diperoleh baru kita analisis. Ketika analisis nanti akan menghasilkan apakah layak atau tidak materi tersebut untuk ditetapkan sebagai materi dari kurikulum program tertentu. Kalau ternyata hasilnya adalah layak, maka baru bisa diadopsi. Diadopsi itu artinya ditetapkan, diketok palu untuk diberlakukan materi untuk level pendidikan, apakah jenjang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Ini aspek yang ketiga. Dan kita lanjut aspek yang kedua tadi ya. Dan ini aspek yang ketiga, ini adalah komponen metode atau strategi ya. Sebenarnya metode atau strategi ini fungsinya adalah untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Berarti tadi memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Siapa yang memberikan pengalaman? Ya berarti adalah si guru atau si dosen. Maka guru berfungsi sebagai fasilitator seperti itu. Berarti yang menggunakan metode atau strategi adalah guru, tapi yang menerima manfaat adalah si siswa. Nah, pembahasan di sini berlanjut selain tentang fasilitasi, komponen yang ketiga ini juga berbicara tentang ragam strateginya. Ini ragamnya sangat bermacam, tapi pada intinya bagaimana student center itu diutamakan ataukah malah teacher center strategi. Di dalamnya nanti berbicara tentang banyak sekali ada strategi yang itu turun dari metode, pendekatan, dan model-model pembelajaran. Semakin lama semakin banyak berkembang seperti itu. Ini masih terus berkembang. Dan nanti ketika melakukan pemilihan dalam rangka untuk memberikan pengalaman belajar atau fasilitasi pengalaman belajar ini harus menggunakan kriteria. Jadi setidaknya fasilitasi ini harus bisa memberikan peluang praktek ya kepada siswa. Learning to do, karena tidak semua siswa itu begitu learning to know itu sudah selesai. Ada yang tidak paham sampai di situ, maka harus memberikan peluang untuk praktek. Kemudian yang terpenting lagi adalah harus memberikan kepuasan pengalaman. Artinya siswa yang difasilitasi lewat kegiatan pembelajaran itu harus mendapatkan kepuasan pengalaman yang memang dibutuhkan oleh si siswa tersebut. Levelnya jelas lagi-lagi berbeda karena nanti disesuaikan dengan tujuan dan disesuaikan pula dengan materi atau isi tadi. Kemudian harus sesuai dengan capaian siswa ya. Ini capaian siswa ya, berarti apa yang mestinya dicapai yang menjadi tujuan dari individu siswa, walaupun itu juga tidak boleh keluar dari tujuan instruksional tadi atau lebih besarnya adalah tujuan kurikuler dan seterusnya ke atas. Dan yang terakhir adalah setiap siswa mestinya bisa difasilitasi untuk bisa mencapai secara bersama tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun setiap siswa biasanya memiliki tingkat kecepatan yang berbeda, sehingga di sini nanti akan mengajarkan yang namanya bisa remedial teaching bagi yang tingkat kecepatannya kurang. Kalau yang normal biasa. Kalau yang agak istimewa sangat cepat bisa dengan enrichment seperti itu.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini komponen yang terakhir. Ini berarti slide yang terakhir. Komponen yang terakhir dari kurikulum itu adalah evaluasi. Berarti di dalamnya berbicara tentang evaluasi hasil pembelajaran, apakah itu mau evaluasi formatif atau evaluasi sumatif. Evaluasi formatif tujuannya untuk melakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya, sedangkan evaluasi sumatif fungsinya adalah untuk melakukan justifikasi posisi kedudukan dari siswa tersebut di atas atau di antara teman-temannya yang ada di dalam kelas tersebut, atau atas tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tekniknya ini bisa tes, bisa non tes ya. Tesnya bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Non tes ini ada observasi dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya nanti ada penilaian portofolio yang bermacam-macam itu. Dan aspek yang berikutnya lagi dari komponen evaluasi sebagai komponen terakhir dari kurikulum adalah evaluasi pelaksanaan pembelajarannya. Kalau ini adalah evaluasi hasilnya, nah ini adalah evaluasi pelaksanaannya. Ini bisa dilihat dari konteksnya, ya, konteks kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian inputnya apa saja yang disiapkan untuk implementasi dari kurikulum tersebut. Kemudian prosesnya, berarti ini adalah proses atau implementasi kurikulum, dan produk ini berarti hasilnya. Seperti itu. Dan ada aspek lain lagi yang disebut dengan evaluation of evaluation. Berarti evaluasi kurikulumnya. Kalau ini tadi adalah evaluasi pelaksanaan, ini evaluasi hasil, ini berarti mengevaluasi evaluasi. Berarti mengevaluasi evaluasi sebagai komponen dari kurikulum. Nah, ini dalam konteks besarnya ini berarti namanya evaluasi kurikulum. Itu sebagai komponen terakhir dari kurikulum. Berarti sudah selesai pembahasan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.